Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Oke cuy, berjumpa lagi dengan saya Abib Partnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jeruk-jeruk seperti di Alfred Vitali. Tentunya kita menggunakan aplikasi Motion. Nah, baikkan yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan step editingnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Nah, untuk audionya atau bahan-bahan lainnya kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Motion-nya. Let's go. Oke guys, saya sudah berada di aplikasi Motion-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Langsung saja kita klik buat project. Nah, di bagian sini kita akan membuat video mentahnya terlebih dahulu. Caranya kita masukkan satu buah foto. Lalu foto ini kita klik di bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb. Kita pilih yang ubin atau tiles. Jika sudah kita aktifkan mirror. Nah, di bagian sini tidak usah kita setting, kita kembali aja. Kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita klik yang pen engine yang ini. Jika sudah, kita perkecil fotonya kira-kira 400-an px. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik ganda pas satu layer. Jika sudah, kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian efek. Lalu untuk efek ubinnya kita buang. Jika sudah, kita kembali, kita masuk ke bagian blending dan opacity. Kita pilih yang max, lalu kita pilih yang exclude yang ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik dan tahan fotonya, kita centang dua-duanya. Lalu kita jadikan satu grup. Caranya kalian klik aja ikon yang ini. Otomatis akan menjadi grup satu. Jika sudah, kita klik grup satunya, kita masuk ke bagian border dan bayangan. Lalu kita klik tambahkan border, lalu kita klik yang nomor 2 yang ini cuy. Yang ini. Lalu kita aktifkan bayangannya. Nah, di bagian warnanya kita ubah terlebih dahulu menjadi warna putih. Lalu di bagian ukurannya kita ubah kira-kira 30-an. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk project ini kita setting dulu. Caranya kita masuk ke bagian icon pengaturan. Lalu kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya kita ubah menjadi transparan. Hasilnya seperti ini cuy. Lalu kita ekspor video project ini. Caranya kalian klik aja ikon yang ini. Lalu kita setting dulu terlebih dahulu. Nah, di bagian sini kita klik yang frame saat ini sebagai PNG. Nah, yang ini yang paling bawah kalian klik yang ini cuy. Nah, jika sudah, kalian klik yang ekspor. Nah, jika sudah, kita klik yang simpan. Lalu kita klik yang tutup. Jika sudah, kita keluar dari project ini. Lalu kita buat project baru lagi cuy. Untuk settingan yang kalian buat seperti ini, dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka ya cuy ya. Di sini kita akan memulai membuat jeruk-jeruknya. Nah, kita masukkan satu buah foto terlebih dahulu cuy. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di detik 6.23. Nah, di bagian detik yang ini lalu kita klik yang icon yang ini supaya fotonya panjang. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita pergi ke bagian tanda pertama. Kita bagi dua fotonya. Kita bergeser lagi, kita bagi dua. Lalu kita bagi aja foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Nah, jika sudah kalian potong fotonya sesuai dengan tandanya, kita klik potongan yang pertama, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen engine yang ini. Nah, di bagian sini kita beri dua penanda di bagian akhir sama di bagian awal cuy. Lalu di bagian awal ini kita ubah px nya menjadi kira-kira 100-an. Nah, seperti ini. Lalu kita mentok ke tanda yang ini ke sisi kiri, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu kita kembali lagi, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita setting. Nah, di bagian mirror kita aktifkan, offset secara vertikalnya juga kita aktifkan. Lalu kita bergeser ke bagian offset, kita beri dua penanda di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah offsetnya kira-kira 8 ribuan. Nah, seperti ini.
Hasilnya kan seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform. Kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate, lalu kita setting. Nah, di bagian sudutnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensi tidak usah kita ubah. Kita bergeser ke bagian magnitude. Lalu di bagian magnitude-nya kita nolkan terlebih dahulu. Tap ke frame, taruh di bagian awal. Kita tap lagi untuk tanda yang di awal ini, kita ubah magnitude-nya menjadi 150. Taruh keyframe yang ini di bagian awal cuy. Lalu kita beri kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Lalu kita setting. Nah, di sini saya pakai yang 0,30 aja cuy, supaya terlihat bagus. Nah, jika sudah kita kembali, kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian opacity atau visibility. Lalu kita pilih yang berkedip atau blink. Jika sudah kita klik efeknya, lalu di bagian frekuensinya kita mentokkan aja ke bagian kanan atau 16.00. Hasilnya kan seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke move transform, lalu kita klik yang pen engine yang ini. Nah, di bagian sini kita beri 3 penanda, di bagian akhir, di bagian awal, sama di bagian tengah-tengah fotonya. Nah, di bagian tengah-tengah fotonya ini kita perkecil fotonya cuy, kira-kira 100-an. Nah, jika sudah kita beri kurvanya di bagian sini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah cuy. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lalu kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke band effect, lalu kita klik 3 di bawah ini, kita klik salin effect. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk terlebih dahulu ke bagian move transform cuy. Jika sudah kita klik yang rotate atau rotasi, lalu kita beri 2 penanda di bagian akhir sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita putar fotonya menjadi 1 kali. Jika sudah kita kembali, kita masuk ke main effect, lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel effect. Jika sudah untuk efek ubin berkedip kita buang. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles. Jika sudah kita klik, nah di bagian efek ubinnya kita klik, lalu mirror sama offset secara vertikalnya kita aktifkan. Nah, di bagian offsetnya kita beri 2 penanda di bagian akhir sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah offsetnya menjadi 10.000 cuy. Dan jika sudah kita kembali, kita pilih efek, lalu kita klik efek buram geraknya. Nah, di sini saya turunkan menjadi 0,20 cuy. Dan jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang ketiga, kita masuk ke main effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles, lalu kita setting. Nah, di bagian sini mirrornya saya kita aktifkan, lalu kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Jika sudah kita setting, nah di bagian sudutnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 90 derajat. Lalu di bagian magnitude-nya kita longkot terlebih dahulu, tap ke frame, taruh di bagian akhir, tap ke frame, taruh di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah magnitude-nya menjadi 250. Lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy, ke bagian atas. Jika sudah kita kembali lagi, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin, kita pilih yang turbulence plus yang ini cuy, yang ini. Lalu kita setting. Nah, di bagian parallaxnya kita ubah menjadi 70. Di bagian offsetnya kita ubah menjadi 55 atau 60 aja cuy, kita ubah menjadi 60. Lalu di bagian kekotannya yang ini kita ubah menjadi 0,150. Lalu kita tap ke frame, taruh di bagian awal, lalu kita tap lagi ke frame,
Lalu untuk keyframe yang ini kita ubah kekuatannya menjadi 0. Kita taruh di bagian akhir. Lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini. Jika sudah kita kembali, nah di band evolution yang ini kita ubah menjadi 4.00. Lalu untuk lambangnya kalian pilih yang XY, kita suruh scroll ke bagian paling bawah. Lalu untuk oktavnya kalian ubah menjadi 2. Hasilnya seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya. Di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur, lalu kita setting. Nah di bagian sini saya pakai yang 0,40 cuy. Jika sudah kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma, lalu kita setting. Nah di bagian exposurnya kita beri 2 penanda, di bagian tengah-tengah fotonya sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah exposurnya menjadi 1.0. Jika sudah kita beri kurvanya ke bagian sini cuy, seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu untuk step selanjutnya kita zoom dulu foto ini sesuai dengan keseleraan kita. Kita zoom aja cuy sampai di potongan terakhir. Nah seperti ini. Nah kalian zoom seperti itu cuy ya. Sekarang kita klik potongan yang ketiga, lalu kita masukin main effect, lalu kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin effect. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian sini. Di bagian potongan yang berikutnya juga kita tempel. Intinya untuk foto yang kita zoom tadi cuy. Nah di bagian berikutnya kita masukkan hasil eksporan kita di Alip Motion tadi. Kita klik yang dari folder Alip Motion yang paling atas yang ini, lalu kita klik yang nomor 1 yang ini cuy. Nah ini hasil eksporan kita yang tadi yang kita buat dari step yang pertama. Langsung saja kita klik tambah. Nah di bagian sini cuma foto cuy, lalu kita perpanjang foto ini sampai detik 010.01, kita perpanjang aja. Nah jika sudah di bagian awal ini, kita klik dulu fotonya, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian ulangi, kita pilih yang pengulangan linear yang ini. Jika sudah kita klik setting. Nah di bagian jumlahnya tidak usah kita setting, di bagian posisinya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0 cuy. Lalu kita tap keyframe di bagian sini sama di bagian sini cuy. Lalu di bagian awal ini kalian ubah posisinya menjadi 1500. Lalu kita beri kurva seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke bagian potongan yang terakhir di bagian sini, lalu kita tap lagi keyframe, lalu kita bergeser lagi ke bagian paling akhir, kita tap lagi keyframe, lalu kita ubah posisinya menjadi min 1500, kebalikannya cuy. Hasilnya seperti ini cuy, seperti ini. Lalu untuk di bagian sini kalian jangan lupa kalian beri kurva aja ya cuy. Sekarang kita kembali, lalu kita scroll ke bagian paling bawah. Nah di bagian sudutnya ini kita beri 2 penanda di bagian awal. Lalu untuk di bagian awal ini kita ubah sudutnya menjadi 180 derajat. Nah seperti ini, taruh di bagian awal, kita tap lagi keyframe, lalu kita ubah sudutnya menjadi min 180 derajat, kebalikannya cuy. Nah jika sudah, di bagian skalanya kita ubah terlebih dahulu menjadi 4. Lalu kita pergi ke bagian depan, di bagian sini kita tap keyframe, kita bergeser lagi ke bagian tanda berikutnya, kita tap lagi keyframe, lalu kalian beri keyframe di setiap penandanya cuy. Nah jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian depan, kita zoom dulu tampilannya seperti ini biar mudah. Nah di bagian tanda 1 sama tanda 2 kita ubah sudutnya menjadi 3. Nah seperti ini, otomatis keyframe akan muncul sendiri cuy. Sekarang kita bergeser lagi ke bagian tanda tengah-tengah tandanya seperti ini.
Lalu kita beri keyframe, kita ubah skalanya menjadi 3. Kita bergeser lagi ke bagian sini, kita ubah skalanya menjadi 3. Kita bergeser lagi, kita ubah skalanya menjadi 3. Nah, kalau kesalahan itu terus menerus sampai di akhir fotonya cuy. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy. Kita cek dulu. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masukkan foto yang sama seperti foto yang ini cuy. Kita masukkan foto yang sama. Nah, fotonya yang ini cuy. Sekarang kita sesuaikan aja foto ini dengan foto yang di bawahnya. Kita klik fotonya, lalu kita perpanjang, lalu foto ini kita taruh di bagian paling bawah. Nah, otomatis akan seperti ini. Jika sudah, kita klik potongan yang pertama, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen engine yang ini, lalu kita beri keyframe di bagian tandanya cuy. Kita beri keyframe di bagian tandanya. Jika sudah kalian beri keyframe di setiap tandanya, sekarang kita pergi ke bagian tengah-tengah tanda 1 sama tanda 2, lalu kita ubah px nya menjadi 700. Di bagian sini juga kita beri yang 700. Di bagian sini juga kita beri 700 cuy. Di bagian sini juga. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di akhir fotonya cuy. Nah, jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali, kita masuk ke efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orwap, kita pilih ubin atau tiles, lalu kita setting. Nah, di bagian sini mirrornya saya kita aktifkan. Jika sudah, kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate, lalu kita setting. Nah, di bagian sudutnya saya ubah menjadi 0 derajat cuy. Saya ubah menjadi 0 derajat. Lalu di bagian frekuensinya kita ubah menjadi 1.50, 1.70 aja cuy. Jika sudah, di bagian magnitude-nya ini kita ubah menjadi 50 cuy. Hasilnya ke seperti ini. Dan jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau swing, yang ayun atau swing cuy. Jika sudah, kita klik pengaturan standar, lalu di bagian efek ayunnya kita ubah frekuensinya menjadi 1.15. Nah, seperti ini. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 3 derajat, minus 4 derajat, lalu di bagian sudut 2 nya kita ubah menjadi 3 derajat. Hasilnya akan seperti ini. Kita cek dulu cuy. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita kembali, kita pilih efek, lalu kita klik tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang borong-berang atau motion blur, lalu kita setting. Nah, di bagian sini saya pakai tone-nya menjadi 0,40. Jika sudah, kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna cahaya, kita pilih yang paparan atau lama, lalu kita setting. Nah, di bagian exposure-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0,50. Lalu kita pergi ke bagian belakang, kita beri keyframe di bagian setiap tandanya sama seperti tadi cuy. Kalian beri keyframe di setiap penandanya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita zoom dulu timelinenya ini seperti biar mudah. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah tandanya seperti ini. Kita ubah exposure-nya menjadi normal atau 0,0. Kita bergeser lagi ke bagian sini, lalu kita ubah exposure-nya menjadi normal. Kita bergeser lagi, lalu kita ubah exposure-nya menjadi normal. Nah, kalau kesal itu terus menerus sampai di akhir fotonya cuy. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian paling depan. Nah, di bagian sini, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurva yang nomor 3 yang ini, lalu kita geser seperti ini cuy. Jika sudah, kita klik icon yang ini supaya bergeser ke bagian berikutnya.
Lalu kita biar kurvanya sama seperti tadi, cuman kita balikkan. Caranya kalian klik aja ikon yang ini cuy, yang ini. Kita bergeser lagi, lalu kita buat kurva seperti tadi. Kita bergeser lagi, lalu kita buat kurva seperti tadi, cuman kita balikkan. Kita bergeser lagi, kita buat seperti yang tadi. Kita bergeser lagi, lalu kita buat seperti ini, lalu kita balikkan. Nah, seperti ini cuy, terbalik ya. Kalian ikuti aja. Dan jika sudah, hasilnya seperti ini. Nah seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita keluar dulu dari project ini, lalu kita masuk ke bagian project yang tadi, yang kita buat tadi, yang ini. Lalu kita klik yang grup 1, lalu kita klik edit grup, lalu kita ganti fotonya. Caranya kita klik yang potongan yang paling atas, lalu kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini cuy. Nah di bagian sini, lalu kita ganti fotonya. Di bagian foto yang di bawahnya juga kita ganti fotonya cuy. Nah hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian pengaturan. Nah di bagian sini jangan lupa kalian buat menjadi transparannya cuy ya. Sekarang kita kembali lagi, lalu kita ekspor video ini ke galeri. Cara settingnya, kita setting dulu seperti ini. Kita klik yang frame saat ini sebagai PNG, dan jika sudah, kita klik yang ekspor. Kita klik yang simpan. Jika sudah, kita klik yang tutup. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke project utamanya cuy. Dan jika sudah, kita pergi ke bagian paling akhir. Nah di bagian detik 10.01 yang ini, kita masukkan foto yang barusan kita ekspor tadi. Nah yang ini. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di akhir durasi. Jika sudah, kita kembali, lalu kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian effect, lalu kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin effect. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian sini cuy. Hasilnya kayak seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang paling bawah, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik salin satu layer. Jika sudah, kita kembali, lalu kita tempel efeknya di bagian sini. Kita tempel fotonya di bagian sini cuy. Lalu foto ini kita taruh di bagian paling bawah. Jika sudah, kita sesuaikan dulu fotonya. Caranya kita klik potongan yang paling bawah, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini. Lalu kita sesuaikan fotonya. Nah, videonya sudah jadi cuy, kita cek dulu. Nah, videonya sudah jadi cuy. Cara kalian simpan aja. Caranya kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik ekspor. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habibus yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.